Halo semua, balik sama gue di channel FPL 62. Dan video kali ini spesial banget. Kenapa? Karena di game week 6 kali ini gue akhirnya wildcard. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus dan jangan lupa subscribe. Oke, seperti biasa, apa kabar kalian semua? Semoga mendapatkan panah hijau di game week 5 kemarin. Dan minggu ini langsung aja kita gas lagi game week ke-6. Dan di sini gue akan review tim gue dulu di game week ke-5, di mana tim gue mendapatkan 66 poin. Dan pastinya ini jauh lebih bagus daripada minggu lalu ya. Kalau di minggu lalu tuh game week rank gue tuh sekitar 8 juta. Di minggu ini sekitar 2,6 juta, bahkan ini kalau nggak salah terbagus game week rank gue, sehingga gue naik dari poin gue di rank gue 4,3 juta jadi 3,7 juta. Pastinya masih harus banyak lagi improvement, tapi di sini ekspektasi gue lumayan besar. Kenapa? Karena gue wildcard. Tapi itu akan gue bahas di belakangan. Cuma sekarang kita lihat dulu tim gue sekarang. Bisa dibilang akhirnya nggak cuma Haaland yang nyetak poin, tapi beberapa pemain kayak Henderson dan juga Munoz ini akhirnya mendapatkan clean sheet ya. Dan Henderson ini tampil luar biasa banget melawan MU, banyak banget save-nya sehingga mendapatkan poin yang cukup banyak juga, 9 poin di sini. Kalau kalian lihat di sini clean sheet 4 poin, kemudian juga main 90 menit 2 poin, kemudian juga pastinya dia ada 1 yellow card dan kita dapat 2 bonus poin dan juga 2 save ya, maksudnya 2 poin dari 7 save sehingga total poinnya 9. Dan Munoz ini juga mendapatkan clean sheet, sehingga sebenarnya ini nih yang gua harapin dari Crystal Palace dari minggu-minggu kemarin, tapi sayangnya baru terrealisasikan minggu ini. Dan berikutnya Trent Alexander-Arnold juga sendiri dia berhasil mencetakkan assist dan clean sheet sehingga mendapatkan 11 poin. Sisanya di sini Diogo Jota sayangnya nggak bermain dan digantikan dengan Harry Winks gitu ya dari Leicester City sendiri, di mana 2 poin. Ya dia 2 poin doang pasti ya menurut gue sampai game week 38 juga. Kemudian Gordon dan Isak juga bisa dibilang ekspektasi gue lumayan tinggi sih sama mereka, walaupun apalagi fixture lumayan bagus gitu ya di game week 1 sampai dengan game week 5 kemarin. Dan Newcastle kita tahu lah di musim lalu bahkan Gordon dan juga Isak ini merupakan rank killer juga bagi mereka yang nggak punya. Tapi di musim kali ini mereka baru mendapatkan 1 kali double digit, yaitu di game week kedua untuk Gordon. Untuk Isak ini masih agak sedikit ada ya di game week 1 dan juga game week 3, sehingga pastinya disappointing banget. Kemudian juga Rodgers di sini, Morgan Rodgers akhirnya mendapatkan 2 assist setelah mungkin lu semua punya dari game week 1 ya, setelah 5 game week akhirnya baru mendapatkan 10 poin, sehingga ya pastinya lumayan bisa dibilang cukup puas lah. Apalagi bracket harga dia juga 5 juta ini, bisa dibilang kita harus menjaga ekspektasi ya. Sisanya Pedro ini dia hanya bermain 19 menit setelah gue beli di game week keempat kemarin. Bisa dibilang bukan pembelian yang bagus. Joao Pedro ini di game week 2 dan juga game week 3 berhasil mendapatkan gol gitu ya. Kemudian di game week 4 dan juga game week 5 blank, bahkan gak bermain, cuma main 19 menit dan ya poinnya cuma 1. Sisanya Haaland dan juga Salah masing-masing mendapatkan 12 dan juga 9 poin, sehingga total poinnya ada 66. Kemudian di game week berikutnya gue punya setelah game week 6 ini ya gue punya 2 transfer. Kenapa? Karena gue roll kemarin. Dan ya untuk game week 6 kali ini gue akan melakukan wildcard. Tapi sebelum gue share wildcard gue, penting banget menurut gue untuk tahu fixture dulu. Kenapa? Karena fixture adalah penentu siapa aja tim yang harus kita targetin ketika kita wildcard. Jadi langsung aja sekarang kita akan lihat fixture. Oke, ini dia fixture untuk game week 6 sampai dengan game week 12. Jadi ada sekitar 6 atau 7 game week ke depan gitu ya, yang mana menurut gue cukup untuk kita lihat. Kenapa? Karena ya wildcard sendiri kan pasti jangka panjang ya. Menurut gue udah pernah bahas juga untuk wildcard sekarang, karena kita bisa dibilang game week 6 itu masih cukup singkat, cukup awal gitu ya wildcardnya, sehingga pastiin kalian untuk punya pemain-pemain jangka panjang dan juga sedikitin pemain diferensial menurut gue. Kenapa? Karena masih panjang banget sampai kalian punya wildcard kedua lagi, jadinya kalian harus jaga dan maksimalin kalian kalau punya 5 transfer itu kemarin. Walaupun menurut gue tuh wacana doang ya kita save 5 transfer segala macam, cuma ya kita punya fitur itu, jadi kita benar-benar harus maksimalin dan ya cari pemain yang sebisa mungkin gak kita transfer out, transfer in terus gitu ya. Jadi kita lihat di sini dari segi fixture, kalau kita lihat udah gue urutin juga dari tim dengan fixture paling bagus, dikategorikan bagus, sampai tim yang bisa dibilang dikategorikan punya fixture yang paling susah. Nah di sini paling pertama ada Everton. Nah Everton ini di game week 6 sampai dengan game week 12 dia nggak ada lawan tim Big Six sama sekali gitu ya. Paling yang agak sulit di sini paling Brentford dan juga Newcastle. Sisanya Crystal Palace, bahkan Newcastle sendiri secara form juga
off banget gitu ya, terutama ketika away. Kemudian juga Crystal Palace juga bermain away. Kemudian sisanya Ipswich, Fulham, Southampton menurut gue tuh bagus banget. West Ham juga. Brentford ya debatable, cuma menurut gue masih oke. Sehingga pastinya beberapa pemain menurut gue yang menonjol banget. Ada Pickford dari segi goalkeeper. Kemudian di midfield menurut gue sih kalian bisa banget pilih McNeil. Dan di striker ada pastinya ya Calvert-Lewin di situ. Dan pindah ke bawahnya ada Brentford, Ipswich dan juga MU. Menurut gue Brentford ya pemain paling bersinar dia pastinya Mbeumo ya. Brentford gue rasa Mbeumo, mungkin ada beberapa pemain diferensial lain dari sisi back, tapi gue rasa paling aman adalah Mbeumo sekarang. Kemudian juga Ipswich sendiri menurut gue walaupun secara tim bagus, cuma dia belum pernah menang kalau gue nggak salah. Dan ya menurut gue secara aset FPL juga sebagai tim yang gue agak sedikit hindari dulu sekarang sampai nanti formnya akan ketemu lagi. Cuma kalau kalian sendiri mau cari differential atau cari bench warmer gitu ya, menurut gue beberapa defender midfield Ipswich juga bisa jadi opsi pastinya. Kemudian sisanya MU, City, West Ham ya kalian tau lah aset siapa aja yang menurut kalian bagus. Tapi gue rasa untuk MU sendiri gue akan skip dulu untuk 2 game ke depan. Mungkin setelah game ke 8 gue akan mulai consider juga ketika formnya juga udah mulai kelihatan gitu ya. Karena gue sendiri agak sedikit tertarik sama Rashford, tapi ternyata Rashford itu sendiri kemarin masih di bench. Gak masuk squad bahkan kalau gue gak salah. Jadinya ya kita wait and see aja lah. Dan juga City ya kita tahu lah siapa aja yang bagus. Dan mungkin Foden masih di bench, masih bukan jadi pemain inti dulu sekarang, sehingga gue masih agak sedikit turn off. Kemudian mungkin Savio, Rico Lewis juga jadi opsi menurut gue bagus banget, terutama dengan cederanya Rodri gitu ya. Cederanya Rodri membuat gue rasa di lini tengah dari City sendiri membutuhkan sosok mengganti dia, dan gua rasa sosok itu akan muncul dari inverted wingback mereka, yaitu dari Rico Lewis itu sendiri, atau bahkan sebenarnya kompetitornya di John Stones. Cuma ya Rico Lewis punya chance yang gede banget, gua rasa dia anak kesayangan Pep juga. Pep juga lumayan senang sama gaya permainan dia sendiri, sehingga gua rasa Rico Lewis juga jadi opsi pastinya untuk tim kita di game week 6 dan seterusnya atau wildcard kita. Nah sisanya menurut gua di sini Newcastle, Brighton itu sendiri punya fixture yang paling jelek. Dan itu juga salah satu alasan kenapa gue wildcard ya Newcastle. Gue punya 2 asal dari Newcastle. Kemudian kalau di sini gue baru masukin Joe Pedro. Kemudian sebenarnya gue belum punya pemain dari Arsenal sama sekali yang kalau kalian sini secara fixture bagus banget ya. Leicester, Southampton dan juga Bournemouth. Walaupun game week 9 sampai 11 ini agak mulai sulit lagi. Cuma gue rasa layak sih dengan mereka. Kalau kalian lihat gitu ya, lawan City aja mereka bisa menahan imbang 2-2, atau bahkan menurut gue harusnya bisa menang gitu. Arsenal itu sendiri jadi kayak menang seri rasa kalah, sehingga pastinya gue pengen banget wildcard di game week ke-6. Jadinya tim gue punya pemain-pemain yang on form lagi, dan ini pastinya fixture swing ya, kenapa juga orang-orang banyak game week 6 wildcardnya. Dan sekarang gue akan ajak kalian semua langsung untuk melihat wildcard gue di game week ke-6. Nah oke, ini dia tim gue wildcard di game week ke-6. Pastinya gue mau jelasin dulu, stop kalian jangan langsung screenshot segala macam. Gue mau jelasin dulu kenapa gue milih pemain-pemain ini gitu ya. Mungkin gue akan kasih lihat dulu di sini secara formasi. Kemungkinan besar gue akan pakai formasi 3-4-3. Dan ya dari sisi kiper menurut gue Raya dari Arsenal itu udah paling bagus ya untuk game week 6 dan seterusnya. Gue rasa kalau kalian lihat di sini secara fixture bagus banget Raya. Game week 6 sampai dengan game week 13-nya masih oke. Walaupun di game week 9 sampai game week 11 ya agak sedikit susah mungkin. Cuma gue masih lumayan pede sama Raya itu sendiri, terutama kalau kalian lihat di sini poinnya nggak pernah ya paling di game week 3 doang ya 2 poin gitu. Di City aja yang kebobolan 2 dia masih mendapatkan 4 poin gitu. Jadi gue cukup optimis. Dan pastinya ini ngaruh juga ke, lihat kalau kalian lihat di sini defender gue Gabriel, pastinya sama gitu ya alasannya. Bahkan Gabriel ini sendiri kalau kalian lihat di game week 5 dapat 7 poin, 15 poin di game week 4 gitu ya. Sehingga menarik banget menurut gue Gabriel, dan ini mungkin agak sedikit beda ya tahun lalu yang dimana mungkin banyak orang yang lebih milih Saliba, tapi di game week ini gue rasa ini momentumnya lagi ada di Gabriel, anginan di Gabriel, sehingga ya kenapa kita nggak coba aja ya Gabriel. TAA masih gue masukin, dan juga di sini gue masukin salah satu defender dari Nottingham Forest yang gue rasa lumayan nailed, bermain 90 menit terus, yaitu ada Aina di sini. Kalau kalian lihat secara poin juga Aina ini udah mendapatkan 9 poin dan juga 8 poin ya di game week 2 dan juga game week 4. Sehingga menarik banget, secara fixture juga bagus. Aina ini di game week 6 sampai dengan game week 10 gue rasa gue akan bisa
sedikit tukar-tukar gitu ya sama Brentford itu sendiri di game week, misalkan game week 7, game week 9, game week 11. Pinok ini juga salah satu gue gak tahu cara bacanya Pinok. Ini mungkin jadi satu opsi juga 90 menit terus. Walaupun secara defensif Brentford mungkin bukan yang terbaik ya karena mereka belum pernah clean sheet kalau kalian lihat di sini. Sehingga ya gue rasa masih bisa formnya berubah apalagi dengan fixture-nya yang juga membaik gitu ya. Kalau kalian lihat di sini Brentford fixture-nya memang susah gitu. Liverpool, City, Tottenham, paling Southampton doang di sini yang bisa dibilang dikategorikan cukup mudah walaupun agak sedikit sayang mereka kebobolan 1 tapi tetap menang gitu kan. Sehingga ya itu pilihan defender gue. Kemudian juga Greaves di sini secara menit bermain gue rasa paling nailed juga di Ipswich dan juga secara fixture bagus. Mungkin akan sedikit berubah secara form juga sehingga ya itu di harga 4 juta gue rasa udah paling worth it lah ya untuk kita masukin sekarang. Dan berikutnya di sisi midfield di sini kalau kalian lihat gue pakai 4 midfield gitu ya. Ada 5 sebenarnya yang bermain, 5 yang bermain. Tapi gue cadangin dulu Rodgers di sini sekarang walaupun gue kemungkinan besar akan ubah mungkin dengan Bumo atau McNeil di sini cuma sekarang gue akan pilih McNeil, Bumo, Saka, Luis Diaz dan juga Rodgers tanpa salah. Di sini kenapa? Karena gue rasa sekarang anginnya lagi ada di Luis Diaz ya. Kalau kalian lihat di sini walaupun menit bermainnya nggak sampai 90 menit, cuma Luis Diaz ini bisa bikin impact banget dalam 70 menit itu sendiri. Bayangin di sini dia udah nyetak lebih dari 5 gol, bahkan di sini juga 1 assist dari 5 pertandingannya. Walaupun banyak yang bilang secara posisi mungkin dia nggak nailed, masih bisa dirotasi. Cuma gue lihat dari sisi gue posisiin diri gue sebagai pelatih gitu ya. Kalau gue lagi ada pemain yang segitu on formnya 2 gol, 5 gol dari 5 game, 1 assist. Gue rasa agak sedikit sulit ya untuk punya alasan untuk rotasi Luis Diaz sendiri. Apalagi dengan alasan misalkan kalau dia nggak ada fixture lain gitu ya, nggak kecapean segala macam. Gue rasa Luis Diaz ini akan tetap bermain dan ya anginnya lagi di Luis Diaz, lagi form. Gue rasa kenapa kita nggak coba langsung aja sama Luis Diaz, terutama dengan harganya yang bisa dibilang 7,9 ya, jauh dibandingkan dengan Salah itu sendiri. Dan ya Rodgers pastinya juga secara fixture masih bisa dikategorikan not bad gitu ya, lumayan secara jangka panjang walaupun di game week 10-11 masih kurang oke. Cuma kalau kalian di sini secara fixture McNeil masih bisa cover dia 10-11 dan juga mungkin kalau kalian Mumo juga Fulham Bournemouth masih oke ya. Jadi gue rasa gue bisa bench aja Rodgers itu sendiri. Dan striker ya di sini ada Haaland, Calvert-Lewin dan juga Nicholas Jackson. Calvert-Lewin sendiri walaupun bisa dibilang agak resiko cedera cukup tinggi ya. Cuma gue lumayan happy sih sama fixture dia ke depannya. Dan Nicholas Jackson juga sebagai pemain yang bisa dibilang lagi kemarin on form ya. Lu lihat di sini udah cetak 4 gol dan juga 2 assist. Menurut gue formnya lagi bagus ditambah dengan fixture-nya yang not bad 6-7. Mungkin di game week ke depannya gue bisa ganti dia atau gue bisa masukin Rodgers di sini yang secara fixture mungkin lebih baik gitu. Jadi ya we'll see lah, ini masih draft gue dan pastinya final akan gue share di Twitter dan juga harusnya di WhatsApp grup gue dulu sih, di community gue sendiri dan juga di Twitter nantinya. Tapi kalau kalian semua punya pertanyaan untuk wildcard 3 week ke-6 silahkan komen di bawah atau chat aja di @fpl62_. Dan ya semoga panah hijau di game week ke-6. Dan buat kalian semua yang gak punya wildcard, gue rasa ya pemain-pemain ini yang kalian cari aja yang fixture-nya masih bagus dan ngelihat siapa yang kira-kira bisa cover kalian di game week ke-6. Dan paling penting kayaknya pemain Arsenal ya gue rasa di game week ke-6 ini. Sehingga gue mungkin kalau gak punya wildcard gue akan masukin mereka. Dan sisanya kapten gue rasa gue akan stick sama Haaland itu sendiri. Terus mungkin pertanyaan-pertanyaan lain akan timbul mungkin kayak kalau nggak di game week 6 kapan gitu wildcardnya. Mungkin kalian lihat aja secara fixture pastinya bergantung lagi sama tim kalian masing-masing. Ada yang bilang di game week 8, ada yang bilang di game week 10-12. Jadi itu balik lagi sebenarnya secara fixture juga dan juga tim kalian itu sendiri. Dan ya selama kalian punya reasoning yang kuat, reasoning bagus, menurut gue hajar aja. Dan ya jangan lupa untuk set tim kalian di Sabtu ini jam 5 sore. Thank you semuanya yang udah nonton, semoga bermanfaat. Dadah.